mengukur dan mengalir. Yehezkiel 47 ayat 3 dan 9a. Tulisan oleh Watchman Nee. Pembacaan ayat firman Tuhan. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ayat 9a. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Dalam Alkitab, air mempunyai arti yang sangat penting. Air adalah lambang yang dipakai Alkitab untuk menyatakan hayat Allah. Ketika kita menerima hayat Tuhan masuk ke dalam kita seperti sebuah sumber air yang berhubungan dengan kita. Yohanes 7 ayat 37-38 mengatakan bahwa sewaktu air ini masuk ke dalam kita, akan menjadi aliran-aliran air hidup. Yehezkiel 47 juga mengatakan tentang aliran. Masalahnya di sini ialah bagaimana hayat yang ada di dalam kita ini dapat mengalir, bahkan mengalir seperti aliran sungai air hayat. Saudara-saudari, kalau kita ingin memiliki aliran air seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 7, terlebih dulu kita harus melalui pengukuran, seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 47. Kunci pengaliran air hayat ialah pengukuran. Apakah artinya pengukuran di sini? Menurut kitab Yehezkiel, pengukuran berarti pemisahan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, yaitu dari dalam yang tidak kudus dipisahkan yang kudus. Allah mau menguduskan kita bagi dirinya, tetapi terlebih dulu Dia harus mengukur kita. Bagian mana di atas diri kita yang pernah diukur Allah? Bagian itu tidak lagi umum. Bagian itu telah kudus. Asalnya adalah milik dunia, tetapi setelah diukur menjadi milik Allah. Ketika Yehezkiel bersekutu dengan Allah, dalam penglihatannya dia melihat rupa orang yang mengukur itu seperti tembaga. Dalam Alkitab, tembaga berarti penghakiman. Jadi ketika mengukur, di satu pihak memisahkan, di pihak lain juga menghakimi. Ketika kita bersekutu dengan Allah, menerima penerangan Allah, kita akan bertemu dengan orang yang mengukur itu. Ketika Allah mengukur kita, akan ternyatalah bagian mana pada diri kita yang tidak memenuhi standar Allah, yang tidak diperkenan Allah, yang tidak dikehendaki Allah. Inilah penghakiman Allah. Misalnya, setelah Anda beroleh selamat, suatu pagi Anda berlutut di sisi tempat tidur berdoa. Anda datang ke hadapan Tuhan dan menjamah Allah. Saat itu, seolah-olah ada seorang turun dari surga, menghakimi mulut dan lidah Anda, dan berkata kepada Anda, "Betapa najisnya mulutmu, betapa tajamnya lidahmu." Demikianlah mulut dan lidah Anda menerima penghakiman Allah. Selanjutnya Anda akan berdoa, "Tuhan, sungguh najis mulutku. Mohon darah-Mu menyucikan aku. Mulai hari ini, mulut dan lidahku ku persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang memakainya." Sejak saat itu,
mulut dan lidah Anda telah dipisahkan. Kalau Anda mengucapkan lagi perkataan yang sia-sia, menyakiti orang lain, di dalam Anda tidak akan melewatkannya. Anda tidak dapat seperti dulu lagi dengan seenaknya berbicara, karena mulut dan lidah Anda telah dikuduskan untuk Allah. Seringkali Anda tidak memiliki kekuatan untuk memberitakan Injil. Hal itu pun disebabkan karena masih ada bagian diri Anda yang belum menerima penghukuman Tuhan. Bagian yang telah mengalami penghakiman, bagian yang telah diukur, bagian itulah yang akan ada aliran air hayat. Kalau Anda telah diukur, telah dihakimi, maka air hayat akan mengalir keluar dari diri Anda. Allah pun tidak cukup hanya mengukur Anda sekali, masih perlu mengukur Anda berkali-kali. Berapa banyak Allah mendapatkan diri Anda? Berapa banyak pula Anda dapat mengalirkan air hayat? Allah mengukur kita adalah mengukur mulai dari dalam kita, yakni jiwa kita, kasih, pikiran, dan tekad kita. Allah juga akan mengukur semua bagian dari tubuh Anda agar Anda memberikannya kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Allah tidak hanya mengukur jiwa dan tubuh kita, juga mau mengukur kehidupan kita, mengukur keluarga kita, mengukur ilmu kita, mengukur harta kekayaan kita, mengukur segala sesuatu kita, supaya hayatnya dapat mengalir dengan limpahnya dari setiap bagian diri kita. Persembahan diri yang diucapkan mulut Anda masih belum melupakan persembahan yang sejati. Hanya setelah diterangin Alkitab, diukur Allah, barulah dapat dikuduskan. Barulah benar-benar persembahan. Dalam keinginan hati Anda mau untuk Allah, Anda ingin menyerahkan segalanya untuk Allah. Ini masih belum berguna. Haruslah Allah menerangi Anda, menghakimi Anda, mengukur Anda, menguduskan Anda bagi Allah. Barulah ada pelayanan yang sejati. Semakin banyak diukur, air hayat akan mengalir makin luas, makin dalam. Sampai di mana air hayat ini mengalir, di sanalah akan ada buah hayat yang dapat menyuplai hayat kepada orang lain. Doa. Tuhan Yesus, aku memuji-Mu karena Engkau begitu mengasihi aku. Engkau menjadikan aku milik-Mu. Namun aku mengakui masih banyak bagian dari diriku yang belum rela ku persembahkan kepadamu. Masih banyak anggota tubuhku yang kupergunakan dengan sembarangan. Bahkan penghidupanku seringkali tidak memuliakan Engkau. Ampunilah aku yang keras hati ini, Tuhan. Jamahlah aku dengan firman-Mu, agar firman-Mu menguatkan aku untuk rela diukur oleh-Mu, sehingga aku dimanapun aku berada, apapun yang aku lakukan, aku dapat mengalirkan hayat-Mu dengan limpahnya kepada setiap orang di sekelilingku. Dengarkanlah Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Amin.